Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Jimmy Cahyadi. Sahabat Kristus yang setia, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita pada pagi ini boleh dikumpulkan kembali untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa ini. Walaupun kita tidak secara langsung bisa berkumpul, kita bersyukur masih bisa bersekutu dalam persekutuan doa ini bersama-sama. Sebelum kita memulai persekutuan doa ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali bisa bersekutu melalui persekutuan doa pagi ini, ya Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam persekutuan doa ini. Biarlah persekutuan doa ini boleh menjadi satu kesempatan kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga boleh berdoa kembali, ya Bapa. Karena itu kami serahkan persekutuan doa ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang boleh memimpin dan menolong setiap pelayan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu menyanyikan sebuah pujian. Pujian pada pagi hari ini akan kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 453 yang judulnya adalah Yesus Kawan yang Sejati. Kita akan bersama memuji bersama dengan Pak Devian dan Pak Niko Agustinus. Baik sahabat Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita ambil dari beberapa bagian. Bagian pertama kita akan ambil dari Yohanes pasal 14
ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagian yang kedua dari firman Tuhan kita akan ambil dari Yohanes 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan bagian terakhir kita akan ambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Kristus yang setia, tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus, kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Di bait yang kedua tadi, kita juga sudah menyanyikan Yesus, kawan yang setia, tidak ada taranya. Pertanyaannya yang akan kita renungkan pagi ini, mengapa Yesus adalah sahabat sejati kita yang tidak ada taranya? Yohanes 15 ayat 13 memberikan jawaban yang pertama, yaitu karena Yesus adalah sahabat yang telah memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Adakah seorang sahabat atau teman kita yang sudah pernah memberikan nyawanya untuk kita? Saya belum punya sahabat seperti itu selain Yesus, karena memang jarang sekali ada orang yang mau mati buat orang lain. Jika ada orang seperti itu, dia pastinya seorang sahabat yang begitu mengasihi kita, sehingga dia mau berkorban buat kita. Ya, padahal dahulu kita adalah seteru, kita adalah musuh Yesus, di mana yang selayaknya kita dapatkan adalah kebinasaan kekal, karena kita adalah manusia yang berdosa, yang hidup dalam dosa. Tapi sahabat kita ini tahu bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga dia mau meninggalkan tahtanya yang mulia di surga dan turun ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa kita. Sehingga sekarang kita bisa menjadi sahabat-sahabatnya dan bukan lagi musuhnya. Karena dia sahabat yang sudah begitu mengasihi kita dan mau menyerahkan nyawanya untuk kita, apakah kini dia akan meninggalkan kita? Tidak akan tentunya. Dia yang sudah rela memberikan nyawanya, berkorban untuk kita, masakan dia akan meninggalkan kita sekarang ini yang sudah menjadi sahabatnya? Namun, ketika Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, apakah berarti kita tidak akan mengalami masalah, penderitaan? Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah, penderitaan, penganiayaan, kesulitan, tantangan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang dia janjikan dan sediakan, yaitu penyertaan dan kehadirannya dalam hidup kita. Itulah sebabnya juga namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bahkan dia sendiri pun sudah mengalami penderitaan dan penganiayaan yang berat sewaktu dia hidup di dunia ini. Yesaya 53 ayat 3 yang berisi nubuatan tentang Yesus berkata tentang Yesus, bahwa Yesus adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia mengalami penolakan yang hebat dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia mengalami pengkhianatan dari muridnya sendiri. Dia disangkal dan ditinggalkan oleh murid-muridnya sendiri di saat terberatnya. Dan akhirnya dia dibunuh di atas kayu salib. Dan disalib
Bapaknya pun meninggalkan dia karena dia sedang menanggung dosa manusia. Karena itu kini dia bisa menjadi sahabat yang hadir buat kita, yang mendampingi kita, dan yang juga turut merasakan penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Ibrani pasal 4 ayat 15-16 berkata, bahwa imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Penyertaannya inilah yang akan memampukan kita mengalami kemenangan atas tantangan-tantangan iman yang kita hadapi saat ini, saat kita hidup baginya. Seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 16 ayat 33 yang sudah kita baca tadi. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini bukan sekedar omongan yang kosong dari Yesus. Yesus sudah menunjukkan kemenangannya dengan kebangkitannya dari antara orang mati yang kita peringati setiap hari Paskah. Karena itu, sahabat Kristus yang setia, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini, saat kita hidup baginya. Di tengah tantangan penyakit, di tengah tantangan pandemi COVID, di tengah tantangan kesepian, di tengah tantangan penderitaan, di tengah tantangan penganiayaan, atau tantangan kesulitan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita punya sahabat yang setia, yang sudah mati buat kita, yang dapat turut merasakan kelemahan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kehadiran-Mu ini yang selalu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami ketika kami hidup bagi Engkau, ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk beberapa hal ya Bapa. Kami ingin terus mendoakan dan menyerahkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir ya Bapa. Bahkan yang terakhir ini kami dengar kasusnya semakin banyak dan semakin meluas ya Bapa. Ya Bapa, kami gentar terhadap hal ini ya Tuhan. Kami takut, tapi kami ingin datang kepadamu di dalam segala kelemahan dan kegentaran kami dan memohon perlindungan-Mu, memohon pimpinan-Mu, memohon kekuatan dari-Mu, ya Bapa, untuk menghadapi situasi ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah Indonesia khususnya, ya Bapa. Kami berdoa agar pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat di dalam mengkoordinasi, di dalam memikirkan solusi-solusi apa yang bisa dilakukan dalam kondisi ini agar pandemi COVID boleh kembali terkendali, ya Tuhan. Kami terus juga memohon hikmat-Mu dan juga pertolongan-Mu agar Engkau juga bekerja menolong ya Bapa, agar pandemi COVID ini tidak sampai menyebar lebih luas lagi ya Tuhan, agar boleh dikendalikan lagi pandemi COVID ini. Engkau juga tolong masyarakat Indonesia, masyarakat Malang, termasuk kami, agar kami boleh tetap ya Tuhan waspada dan kami juga boleh tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat ya Tuhan, sehingga kami juga membantu dalam proses mencegah penyebaran virus COVID ini. Tuhan juga tolong untuk proses vaksin agar terus boleh berjalan, sehingga boleh terus menolong masyarakat Indonesia memiliki kekebalan dalam menghadapi COVID ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga terus berdoa untuk kami sendiri sebagai gereja-Mu ya Bapa. Biarlah di tengah kondisi yang sulit ini,
Kami tidak menyerah, kami juga tidak putus harapan ya Tuhan. Tapi dengan kekuatan dari-Mu, dengan kehadiran dari-Mu, kami terus bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tidak mampu. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau bersama kami, bahwa Roh Kudus bersama kami. Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami tetap menjadi saluran berkat-Mu, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan, sehingga nama-Mu boleh juga dikenal oleh orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau, ya Yesus. Biarlah kami juga boleh membawa nama-Mu, membawa kabar baik ini bagi orang-orang di sekeliling kami, walaupun tidak mudah kondisinya. Tuhan yang tolong dan mampukan kami. Pada akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan hidup hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan kembali bekerja dan beraktivitas hari ini. Mohon pimpinan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam menghadapi setiap tantangan yang akan kami hadapi hari ini. Biarlah kami boleh menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah ini semua boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu dan jadi berkat juga buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.